Halo semua, kembali lagi di Praktikum DST. Saya Yeskio Jonathan dari Teknik Komputer 2020 dan hari ini kita akan belajar tentang modul 2, yaitu aljabar boolean dan gerbang logika dasar. Oke, pertama-tama apa sih itu aljabar boolean? Well, sebenarnya aljabar boolean itu mirip seperti aljabar pada umumnya. Nah, jadi kalau di aljabar pada umumnya kita bisa punya fungsi f yang bernilai a dikali b plus c. Dan kita tahu bahwa A, B, C, dan F itu keempat-empatnya adalah variabel-variabel. Dan variabel-variabel itu bisa bernilai dari bilangan real. Misalnya A sama dengan 0 atau B sama dengan negatif 3,14 misalnya. Nah, selain variabel-variabel, kita juga mempunyai operator-operator. Operator-operator ini ada tanda plus, ada tanda minus, ada tanda kali, ada juga tanda bagi, dan masih banyak lagi. Dan pokoknya keempat-empat di sini itu adalah operator-operator. Dan operator-operator ini mempunyai fungsi-fungsi yang beda. Fungsi tanda plus ini adalah untuk operator tambah. Fungsi tanda min ini adalah untuk operator kurang, ini untuk kali, dan ini untuk bagi. Seperti itu. Nah, elemen terakhir adalah bahwa kita punya kaidah-kaidah atau hukum-hukum dalam aljabar biasa. Jadi, kaidah-kaidah ini bisa membantu kita untuk mengubah ekspresi satu ke ekspresi lain. Misalnya, fungsi f ini kita bisa tuliskan sebagai a kali b ditambah a kali c. Kenapa? Karena kita tahu ada suatu hukum bernama hukum distributif. Dan hukum ini memperbolehkan kita untuk mengubah dari ekspresi ini ke ekspresi ini. Dan nilainya akan sama. Selain hukum distributif misalnya, kita juga mempunyai hukum komutatif yang bilang bahwa AB plus AC itu sama dengan AC plus AB. Jadi kedua elemen tersebut yang ditambahkan itu bisa diputar balik. Itu hukum komutatif. Oke, nah ini semua ketiga ini, variabel, operator, dan kaidah-kaidah, itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam aljabar biasa. Dan di aljabar boolean juga mempunyai ketiga elemen-elemen ini. Misalnya, dalam aljabar boolean kita mempunyai fungsi ini. Apa sih maksudnya fungsi ini? Well, kita lihat dulu satu persatu elemen-elemennya. Kita mempunyai variabel-variabel di sini. Jadi A, B, dan F itu adalah variabel-variabel. Dan sama seperti aljabar pada umumnya, variabel-variabel ini bisa bernilai sesuatu yang kita mau. Tapi nilai-nilai dalam variabel itu cuma bisa 0 atau 1 yang kita sebut dengan boolean values karena cuma ada dua pilihan di sini. Jadi A itu bisa bernilai 0 atau 1, B bisa bernilai 0 atau 1, dan F bisa bernilai 0 atau 1, tapi nggak bisa di luar kedua nilai tersebut. Oke, selain variabel, aljabar boolean juga mempunyai operator-operator. Operator-operator yang akan dijelaskan adalah tiga operator berikut, yaitu not, and, dan or. Nah, ini kita sebut dengan operator not, dan tandanya adalah tanda apostrof, atau selain apostrof dia juga bisa berupa garis di atas, atau kita sebut dengan bar seperti ini atau seperti ini juga. Nah, oke, ini adalah operator not. Jadi operator kedua adalah operator and, dan kita simbolkan dengan tanda kali. Jadi ini bukan tanda kali di aljabar boolean, ini adalah tanda untuk operator and, dan operator and itu bisa juga dihilangkan. Jadi ini sebenarnya formalnya kita tulis seperti ini, A, N, B. Tapi kita bisa aja hilangkan. Dan ini akan tetap kita baca adalah A, N, B. Oke, operator terakhir adalah operator OR, yang tandanya adalah tanda plus. Jadi di sini bukan A not B ditambah A, N, B. Jadi di ini adalah tanda untuk OR. Tapi ketiga-tiga ini tuh fungsinya apa sih? Well, kita bisa lihat di truth table berikut.
Jadi ini adalah truth table atau tabel kebenaran dari fungsi operator not. Jadi kalau variabel A itu 0, maka A not itu adalah 1. Dan kalau A itu 1, maka variabel A not adalah 0. Jadi not ini menginverse nilai yang ada di variabel A. Seperti itu. Nah, kalau untuk OR, ini kita mempunyai dua input ya. Jadi A dan B. A or B maksudnya. A or B. Oke, jadi kalau A-nya 0 dan B-nya 0, maka nilai dari A or B secara keseluruhan adalah 0. Dan kalau A atau B atau keduanya itu bernilai 1, jadi sini ada satunya, maka A or B secara keseluruhan akan bernilai 1. Seperti itu. Dan terakhir, kita mempunyai nilai untuk N. Jadi, kalau A and B salah satunya atau keduanya mempunyai nilai 0 seperti berikut, maka nilai dari A and B secara keseluruhan adalah 0. Dan kalau A and B itu kedua-duanya 1, maka barulah nilai dari A and B itu adalah 1. Oke, jadi kita udah membahas variabel, kita udah membahas tentang ketiga operator dalam aljabar boolean, dan terakhir adalah kaidah-kaidah dalam aljabar boolean. Dan kaidah-kaidah ini kalian bisa lihat di modul. Di modul itu ada 24, tapi kalian nggak usah khawatir untuk bisa hafal sekarang. Nanti kalau sudah modul-modul berikutnya, kalian pasti udah kenal secara sendirinya gitu. Jadi nggak usah panik-panik untuk menghafal ke 24-24-nya ini. Oke, jadi sama seperti kaidah dalam aljabar biasa, kaidah-kaidah dalam aljabar boolean ini juga bisa untuk mengubah satu bentuk ekspresi ke bentuk ekspresi yang sama. Misalnya, ekspresi ini kita baca seperti ini. A not, jadi ini sebenarnya pakai kurung supaya lebih jelas, tapi kalau nggak pakai kurung, kita bacanya A not and B or A and B. Jadi A not and B or A and B. Oke, jadi menurut kaidah aljabar boolean ini kita bisa ganti atau bisa nilai yang sama dengan B and A not or A, seperti itu. Dan kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengubah dari ekspresi ini ke ekspresi ini itu kalian bisa lihat di sini adalah inverse of distributive law yang ada di mana ya, distributive law, ini. Jadi kan kita tahu distributif seperti di aljabar umumnya itu kalau misalnya kalau di aljabar umum kali itu kan bisa distributif. Nah, di sini n juga bisa distributif. Nah, di sini kita ubah. Jadi dari sini dari hasil distribusinya kita ubah ke distribusi awalnya. Jadilah B and A not or A. Itu karena distributive law. Nah, kita bisa menggunakan kaidah lain, yaitu kaidah di sini adalah kaidah ini, law of complement for or, yang menyatakan bahwa sesuatu yang di-or-kan dengan komplementnya sendiri dengan not-nya sendiri, maka hasilnya pasti 1. Dan kita bisa lihat A di-or-kan dengan komplementnya sendiri. Berarti ekspresi ini tuh pasti nilai 1. Jadi kita bisa tulis B and 1. Dan itu adalah dari law of complement ya. Nah, oke. Nah, terakhir kita bisa tulis bahwa ekspresi ini tuh sama aja dengan B. Karena kalau kita melihat dari ini identity law for n, sesuatu yang di n-kan dengan 1 pasti nilainya adalah variabel itu sendiri. Jadi B di n-kan dengan 1 maka hasilnya adalah B karena dari kaidah identity. Nah, oke. Jadi awalnya kita mempunyai ekspresi ini. Ekspresi ini agak complicated. Tapi akhirnya dengan menggunakan kaidah-kaidah aljabar boolean kita bisa
me- me- menyamakan fungsi ini dengan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu cuma sebenarnya fungsi ini cuma nilainya B doang. Nah, kenapa kita mau menyederhanakan sebuah fungsi aljabar boolean? Karena dalam sistem digital itu bisa direpresentasikan dalam aljabar boolean. Uh, dan kalau semakin sederhana fungsi-fungsi aljabar boolean yang merepresentasikan sistem digital tersebut, maka sistem digital tersebut itu bakal lebih sederhana juga. Dan kalau lebih sederhana, maka komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat fungsi ini itu akan lebih sedikit dan akan lebih murah harganya. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kita mengubah dari fungsi ini ke sistem digital? Well, kita mempunyai namanya gerbang-gerbang logika, atau bahasa Inggrisnya itu adalah logic gates. Dan logic gates ini itu adalah komponen paling dasar yang membuat suatu sistem digital. Jadi semua sistem digital itu pasti terdiri dari susunan gerbang-gerbang logika. Dan satu gerbang logika itu mengimplementasikan suatu operasi dari aljabar boolean. Jadi ada fungsi aljabar booleannya seperti di sini. Kalian bisa lihat. Oke, jadi di tabel modul 2 kalian bisa lihat ini listnya ada 8, tapi kita cuma akan membahas gerbang logika yang sederhana dulu, yaitu keempat ini. Jadi di sini ada namanya AND, OR, inverter, buffer, dan simbol grafisnya yang kalian perhatikan adalah yang distinct shape aja. Dan fungsi aljabarnya sebagai berikut, dan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini buffer, tandanya sebagai segitiga, dan fungsi aljabarnya adalah F sama dengan X. Jadi, kalau X-nya 0, maka outputnya di sini adalah 0. Kalau 1, maka outputnya juga 1. Nah, kalian mungkin agak bingung, kok buat apa ada gerbang logika namanya buffer? Kan cuma sama aja output sama inputnya. Well, salah satu fungsi dari buffer itu adalah untuk menguatkan sinyal. Jadi kalau sinyal dari input X ini agak agak kurang, di F sinyalnya bakal bisa lebih kuat lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke gerbang kedua, yaitu inverter atau disebut dengan NOT gate. Simbolnya hampir sama dengan buffer, cuma ada tanda bulat-bulatannya di depannya. Dan fungsinya adalah, of course, seperti namanya, adalah F sama dengan NOT X. Dan tabel kebenarannya menyerupai atau benar-benar sama dengan operator NOT. Gerbang OR, distinktifnya adalah sebagai berikut, dan fungsi aljabarnya adalah, of course, X or Y, dan tabel kebenarannya. Lalu AND, bentuknya seperti ini, dan fungsi aljabarnya adalah X and Y, dan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nah, oke. Jadi kita tahu keempat gerbang logika ini. Mari kita coba untuk membuat suatu sistem digital, rangkaian digital yang bisa mengimplementasikan fungsi ini. Nah, seperti cooking show pada umumnya, saya udah mempersiapkan nih rangkaian-rangkaian yang merepresentasikan fungsi ini. Nah, jadi tapi di sini kalian bisa lihat ini agak agak pusing ya, soalnya sudah mulai banyak gitu komponen-komponennya, kabel-kabelnya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mempunyai guidance gitu. Misalnya kita ganti warnanya, warna kabelnya jadi sesuatu yang meaningful gitu. Jadi misalnya sini kan harusnya sini A dan di sini B. Coba kalau A kita warnai dengan warna oranye gitu. Kalian bisa ganti warnanya pakai drop down menu, atau kalian bisa juga ganti warnanya dengan mempres kabel, lalu kalian press salah satu angka di keyboard kalian. Misalnya ini angka 1 black, angka 2 itu red, angka 3 itu orange, dan sebagainya berikut. Nah, misalnya kita ganti juga B itu warnanya yellow. Jadi kan sini variabel B ini masuk, maka di sini juga B juga. Terus di sini A masuk ke sini, berarti kabel ini juga A juga karena sambung sini. Terus kabel yang lain kita warnakan misalnya hijau gitu. Untuk menjelaskan bahwa ini tuh sebenarnya bukan kabel hitam, bukan ground gitu. Jadi sini power, sini ground, yang hitam-hitam itu ground, yang ini untuk A, yang ini itu B, dan ini adalah fungsi-fungsinya gitu. Selain color, kita juga bisa pakai ini atau notch tool gitu ya. Jadi
kalian bisa klik, terus nanti ada pesan kayak gini, kalian bisa drop di mana aja, terus kalian bisa write your note here. Misalnya sini nilainya A gitu, terus sini misalnya kita drag sini untuk B. Nah, terus untuk memperjelas kita bisa taruh di dekat outputnya LED itu fungsi F, yaitu sama dengan A not and B or A and B gitu. Nah, jadi di sini kalau orang melihat rangkaian kalian itu lebih jelas rangkaian ini fungsinya apa dan kayak wiringnya itu seperti apa. Oke, oke. Jadi tadi kan kita belajar tentang gerbang-gerbang logika ini, and, or, not, dan sebagainya, dan invert dan buffer gitu ya. Dan kalau dalam sistem digital itu ketiga gerbang logika tersebut ada dalam IC. Jadi kalau kalian search 7404 itu adalah not atau gerbang inverter. Di sini ada gerbang inverter, ada 6 karena namanya hex ya kan. Terus 7408 itu adalah untuk AND gate dan ada 4. Kalau 7432 itu adalah untuk OR gate dan ada 4 juga. Jadi jadi IC 7404 itu untuk NOT, 7408 itu untuk AND, dan 7432 itu untuk OR. Nah, jadi di sini dipakai 3 IC, dan sini input A itu masuk ke sini dan ke NOT. Jadi ini adalah, kalau kabel ini adalah NOT A ya kan, dan NOT A ini kita di AND kan dengan input B, dan hasilnya ini adalah ANB itu di sini. A not NB, sorry. A not NB itu output ini. Nah, kalau selain itu kita juga mempunyai ini A kan, A dimasukin ke input 3B dari AND gate, terus B juga dimasukin ke input. Jadi di sini outputnya adalah A and B. Jadi ini A and not B, ini A and B, kita masukin ke IC OR. Jadi hasil outputnya di sini adalah seperti fungsi ini, A not and B or A and B. Nah, oke, jadi sepertinya udah selesai semua ya. Jadi tinggal kita simulasikan. Dan untuk mensimulasikannya kita perlu membuat kayak truth table. Truth table yaitu tabel kebenaran untuk mengecek apakah rangkaiannya benar atau enggak. Jadi kan fungsinya adalah ini ya, dan jadi kita tulis jadi satu kolom sendiri. Terus setiap variabelnya juga punya kolom sendiri. Nah, dan selain setiap variabelnya juga setiap ekspresi yang ada. Jadi kan ini satu ekspresi. Kita masukin di satu kolom sendiri. Ini satu ekspresi, ini kita masukin kolom sendiri. Terus ini kan bisa dipecah lagi. Ini kan anot. Kita bisa pecah lagi, terus kita masukin kolom sendiri. Dan selain kolom, jumlah row atau jumlah barisnya yang ada truth table itu tergantung jumlah variabel paling primitifnya. Jadi kan di sini variabel-variabel paling primitifnya itu kan A dan B kan, dan jumlahnya ada 2. Jadi karena jumlahnya ada 2 dan A dan B variabel dalam aljabar boolean itu cuma bisa ada 2 state, ada 2 nilai. Dan karena itu maka jumlah row dalam truth table itu ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Seperti ini. Dan cara buatnya adalah kita di sini di truth table yang di variabel kolom-kolom variabel itu kita menjabarkan seluruh nilai yang possible, dan nilai possible-nya ada 4. Jadi nilai possible-nya adalah pertama 00, terus 01, terus 10, dan akhirnya 11. Dan setelah kita isi, maka kita isi juga setiap ekspresinya dari kiri ke kanan gitu. Jadi anot kan anot itu cuma kebalikan dari A. Jadi kita perhatikan nilai yang ada di sini. Jadi ini adalah 1100 itu nilai dari not A. Terus ekspresi selanjutnya adalah A not and B. A not and B. Dan ingat, kalau fungsi n itu kalau ada 0 saja dari salah satunya, maka nilainya itu pasti 0. Jadi karena di sini ada nilai 0, maka pasti nilainya 0.
Di sini nilainya 0, maka pasti ada nilai 0. Di sini ada anode-nya nilainya 0, maka pasti nilainya 0. Dan karena ini dua-duanya 1, maka nilai dari anode NB itu adalah 1. Terus A N B sama seperti anode NB, cuma variabelnya beda. Jadi ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 1. Karena ini dua-duanya 1. Seperti berikut. Nah, lalu paling terakhir nih. Di sini variabel ini kita OR-kan dengan variabel ekspresi ini. Jadi OR kalau salah satunya adalah ada 1, maka nilainya itu pasti 1. Kalau dua-duanya 0, baru nilainya 0. Jadi di sini nilainya 0. Di sini nilainya dia 1. Di sini nilainya 0 dan di sini nilainya 1 sebagai berikut. Nah, jadi sekarang kita udah punya nih nilai-nilai dari ekspresi tersebut untuk kombinasi input A dan B. Dan untuk itu kita bisa bandingkan dengan sirkuit yang kita udah buat. Nah, coba diatur supaya bisa lihat dua-duanya. Seperti ini. Oke. Yap, seperti ini bisa. Jadi di sini kita ada truth table dan di sini kita akan start simulation untuk membandingkan apakah nilainya benar atau enggak gitu. Oke. Jadi ini A 0 dan B 0 kan? Nah, A 0 dan B 0 itu hasilnya 0 dan kita bisa lihat di outputnya itu 0. Oke, kita coba bandingkan sekarang 01. Jadi kita flip switch. Ups, kok kayaknya LED-nya nggak nyala? Harusnya nyala kan karena outputnya 1. Oh, kalian bisa lihat di sini. Ini wiringnya salah. Harusnya dia masuk ke anode. Nah, jadi kalau rangkaian digital kalian nggak sesuai dengan truth table ini, kalian bisa melakukan troubleshooting atau memeriksa kembali apa yang salah dalam rangkaian kalian. Commonly, yang paling sering salah itu adalah kalau wiringnya salah, kalau kabel-kabelnya kalian salah sambung. Atau misalnya, apakah IC kalian benar, kalian harus cek juga, dan seperti itu. Oke, jadi salah, kita udah benarkan, dan mudah-mudahan sekarang simulasinya udah benar. Itu nyala. Coba-coba. Oke, kita mulai dari 00. 00 itu hasilnya 0 dan ini benar. Kita flip switch jadi 01 dan hasilnya ada 1. Benar seperti itu table kita. Oke, kita flip jadi 10, nilainya 0 dan itu sama dengan truth table kita. Row 11 hasilnya itu sama. Kita bisa lihat. Jadi rangkaian digital ini udah sama dengan truth table yang ini. Berarti rangkaian digital ini kita udah benar. Hore gitu kan. Nah, oke. Jadi rangkaian ini udah benar. Nah, tapi kita tahu dari simplifikasi tadi, dari penyederhanaan tadi, melalui kaidah-kaidah aljabar Boolean, bahwa sebenarnya ekspresi fungsi ini itu sama nilainya dengan B. Jadi sebenarnya kita nggak perlu IC-IC ini. Sebenarnya kita bisa delete gitu. Jadi wiring ini buat apa gitu. Kita nggak perlu semuanya ini gitu. Yang kita perlukan adalah cuma sesuai nilai dari F ini cuma B gitu kan. Jadi kita tinggal pasang B ke sini. Dan kita start simulation. Kita coba lihat. Jadi sesuai nilai ini, kalau 00 kan ini 0 dan ini benar gitu kan. Kalau 01 ini nilainya 1. Terus kalau 10 nilainya 0 dan kalau 11 nilainya 1. Nah, ini udah benar gitu sesuai B. Tapi gimana caranya kalian tahu bahwa step-step yang kalian lakukan dari step-step kaidah aljabar Boolean itu udah benar gitu? Apakah kayak bener-bener F itu bener-bener sama B gitu? Kayak kepastiannya dari mana gitu? Well, kalian bisa bikin truth table, kalian bisa bandingin. Kalau kedua ekspresi itu sama, maka di truth table itu hasilnya juga sama. Jadi contohnya kan ini kan sebelum disederhanakan kan nilainya ini. Terus setelah disederhanakan nilainya B. Kalian bandingkan nilainya. Oh, di sini 00 sama. Lalu di sini 11. Oh, sama. Di sini 00 juga sama, di sini 11 juga sama. Jadi keempat-empatnya sama, maka kita bisa
ambil konklusi bahwa kedua fungsi ini benar-benar sama karena nilai di truth table-nya sama. Kalau misalnya nilai di truth table-nya nilai di truth table-nya beda, misalnya kalau di sini 1 gitu, di sini B-nya 0, maka kita bisa tahu bahwa oh penyederhanaan kita itu sudah salah karena nilainya nggak match di truth table. Nah, seperti itu. Dan dengan itu praktikum kita di modul 2 itu udah selesai. Terima kasih udah wait. Terima kasih.